Satu, hafidh, ahli Quran. Yang kedua, mu'arrikh, ahli sejarah. Hafidh, mu'arrikh. Faqih, ahli fiqih. Jadi bukan sekedar ilmu biasa ini. Ya, bukan kaleng-kalengan. Oh, hati-hati. Ya, ini menarik nih. Bahkan teman-teman salafi, ayo. Mana teman-teman salafi yang ngaji itu? Itu banyak mengambil kitab ini. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli, itu banyak dikutip itu. Ya, Ustaz Abdul Qadir Jawas itu banyak mengutip ini. Ya, dulu Ustaz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca sampai direkomendasikan oleh Ustaz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu. Itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Jadi ini hadis ini banyak dikumpulkan ya di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Syekh Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibnu Abdul Bar. Nama lengkapnya Abu Umar Yusuf. Ya, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Ibni Abdul Bar. Ya, Al-Qurtubi Al-Andalusi, dari Cordoba. Qurtubi itu Cordoba. Ya, Cordoba soal sekarang, Spanyol. Jadi ini orang Spanyol. Ya, Andalusia dulunya. Lahir tahun 368 Hijrah. Ya, beliau ini saya sampaikan dulu latar belakangnya. Asalnya Zahiri. Ya, ikut kepada mazhabnya Daud Al-Zahiri, mazhab tekstual. Jadi kalau di teksnya begitu dikerjakannya. Nah, kemudian belajar meluas, pindah menjadi Maliki. Ikut Imam Malik. Ya, Malik bin Anas yang lahir kisaran tahun 95 Hijrah, termasuk kalangan salafus saleh. Ya, beliau lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, dewasa di Madinah, kemudian juga mengajar sampai wafatnya di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Karena itu dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Ya, Darul Hijrah. Ajarannya menyebar sampai sekarang. Itu ada di wilayah Afrika Utara dan lepas Mediterania. Ya, Afrika Utara. Jadi kalau Anda ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, lepas Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, kisaran itu mazhabnya Maliki. Ya, Maliki. Mazhab itu kecenderungan yang dipilih oleh Imam Malik dari manhaj yang diajarkan Nabi. Saya pernah terangkan kepada Anda, ada manhaj, ada mazhab. Ya, manhaj semua kumpulan ajaran yang bersumber dari Nabi. Misal, Bismillahirrahmanirrahim dibaca dalam salat itu ada 70 hadis. Cara bacanya ada 4. Bisa dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali. Dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Nah, itu riwayatnya Abu Hurairah yang terakhir. Dibaca rakaat pertama, kalau subuh 2 rakaat, pertama dibaca jahar. Keras, rakaat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Nah, itu ada 4 cara, 70 hadis. Nah, itu semua disebut manhaj. At-tariqil wadih. Ya, kumpulan bimbingan yang jelas bersumber dari Nabi SAW. Ketika dipraktekkan, dipilih, kan nggak mungkin 4-4-nya dibacakan. Ustaz, saya sudah khatam qiraat 7 qiraat. Saya akan bacakan 4-4-nya ini untuk lebih afdal lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Mesti dipilih salah satu. Karena itu para imam-imam dahulu, para salafus salih, itu paham, tahu. Imam Malik tahu ada 4 ini cara baca. Abu Hanifah Nu'man wafat tahun 150 Hijrah tahu. Imam Asy-Syafi'i tahu. Imam Ahmad bin Hanbal tahu. Cuma ketika mereka mempraktikkan mesti pilih salah satu. Saat memilih itulah yang paling condong dalam pandangan kita, paling mudah untuk dipraktikkan, maka silahkan diambil. Maka disingkat dalam bahasa Arab, ma dhahaba ilaihi. Apa yang paling condong untuk diambil, mudah dipraktikkan. Ma dhahaba ilaihi Malik. Apa yang condong dipilih oleh Imam Malik. Ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Abu Hanifah.
Madzhaba ilaihi al-Imam Ahmad. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Ahmad? Kepanjangan madzhaba ilaihi disingkat mazhab. Mazhab. Di mazhab itu bukan pendapat pribadi. Mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu pilihan yang diambil untuk memudahkan dalam beramal dari sekian jenis pilihan yang bisa dipilih yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Imam Malik memilih sesuatu pilihan yang bersumber dari Nabi, dipilihlah kemudian oleh Imam Malik. Kalau diikuti, tambahkan ya nisbah di ujungnya. Nisbah itu untuk ikut. Indonesia negaranya. Ikut ke Indonesia jadi orang Indonesia, tambahkan i di ujungnya. Indonesia. Amerika, negara Amerika. Orang Amerika, Amriki. Oh. Malaysia, negara Malaysia. Orang Malaysia, Malisi. Kan? Jakarta, orang Jakarta. Cuman nggak enak kalau pakai i, makanya ganti jadi Betawi. Bekasi, Bekasi. Imam Malik ngambil sesuatu pilihan. Bismillahnya saya nggak baca, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikuti oleh orang-orang yang sepaham dengan beliau. Pengen ikutlah yang ini. Imam Malik kami tahu nih, orang Madinah, tinggal di Madinah, dekat dengan orang-orang Madinah. Imam Darul Hijrah. Diikuti, pengikutnya disebut Maliki. Imam Syafi'i pengen diarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris. Maka diikuti oleh pengikutnya Syafi'iyah. Jelas ya? Pakai tak sifat. Jelas itu Malikiyah menggunakan sifat. Ya, Hanabilah menggunakan sifat. Jelas sampai sini? Baik, jadi pindah kemudian ya kepada ajarannya Imam Malik bin Anas ya. Mengikuti kemudian ajaran beliau. Ali lebih bagus yang paling populer, maka puncaknya jadi imam di situ. Ini orang soleh Pak Ibu. Dan alim allamah berilmu. Ya, Ibnu Abdul Bar itu dikenal di kalangan para ulama satu hafil ahli Quran. Yang kedua mu'arrikh, ahli sejarah. Hafid, mu'arrikh. Faqih, ahli fikih. Jadi bukan sekedar ilmu biasa ini. Ya, bukan kaleng-kalengan. Oh, hati-hati. Bukan ilmu biasa. Ya, ini ahli fikih. Kemudian juga mohon izin, mohon maaf ya, mu'arrikh, ahli sejarah. Ya, kemudian hafid, ahli Quran juga. Kumpul. Tapi yang paling menarik, ini yang saya kagum juga kepada beliau ini, Ibnu Abdul Bar ini, rahimahullah, itu juga insaf orangnya, objektif, tidak fanatis. Jadi kalau ada pendapat imam yang lain, yang menurut beliau condong untuk bisa diikuti, itu tidak ragu untuk mengambilnya. Nggak belajar ke satu guru. Ini mazhabnya Maliki, tapi dalam fikih seringkali condong kepada mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dalam praktek ini Maliki nih. Tapi kalau dalam satu persoalan, misalnya muqaranah, ya dibandingkan misal ya, dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 70 hadis, beliau ikut Maliki ini yang paling kuat nih. Tapi ketika bahas misalnya persoalan tertentu dalam kunut, ya di Maliki kan ada kunut, Imam Malik kunut tuh, dalam kunut subuh, kunut beliau, kunutnya itu sebelum ruku. Ya, jadi rakaat yang terakhir, subuh rakaat kedua, sebelum ruku, setelah bacaan tuntas. Bacaan-bacaan di Al-Fatihah, kemudian surat, itu kunut. Misal, rakaat kedua, subuh imam baca Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Rakaat kedua, subuh. Maka di mazhab Maliki ada kunut. Kunutnya sir, silent. Enggak dikencangkan. Sebelum ruku. Karena ada nanti riwayat hadis dari Nabi, kunut sebelum ruku. Ada riwayatnya. Maka dia baca doa kunut. Ya. Allahumma hadini fiman hadait, Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait. Itu dibaca sir, silent. Jadi kalau Anda sedang ke Libya, Maroko, Aljazair, Tunis, sedang ke Spanyol, ya, di Perancis, tiba-tiba ada orang subuh Anda ikut, setelah kemudian baca surat, bacanya suratnya panjang, gitu kan? Al-Baqarah sampai selesai. Ya. Rakaat kedua tuntas, habis itu diem aja ya. Nah, itu sedang baca kunut. Kok imamnya lama banget ya? Jangan-jangan lupa gitu, jangan-jangan lupa. Bukan lupa, sudah selesai baca suratnya, dia sedang kunut.
Di mazhab Syafi'i kunutnya ba'da ruku, bangkit dari ruku, setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Kemudian kunutnya jahar. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al-Hasan, juga kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena itu setelah periode itu mereka membiasakan kunut. Ya Ibnu Umar, kemudian Al-Hasan. Riwayat, ada banyak riwayat dari Nabi, ada yang mengatakan Nabi kunut, ada yang mengatakan Nabi enggak kunut lagi, tapi nazilah kemudian beliau kunut, sehingga Imam Ahmad memilih untuk nazilah. Imam Syafi'i memilih untuk yang kunut jahar. Imam Malik memilih untuk yang kunutnya ya sebelum ruku. Imam Abu Hanifah enggak kunut. Semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sama, cuma ijtihad yang berbeda. Dan tidak ada yang saling menyalahkan. Karena yang salah itu sepakat semua ulama yang tidak sholat subuh. Itu beres. Ya, dalam konteks ini ya, ini cukup menarik. Ini contoh saja sebagai gambaran untuk paling mudah dipahami. Ini Imam Malik sebelum ruku, Imam Syafi'i ba'da ruku. Dalam persoalan fikih seringkali Ibnu Abdul Bar itu condong ke Syafi'i. Dalam fikih. Ya, jadi kalau dalam satu pilihan pilih yang ini, kadang-kadang saya kuatkan yang Syafi'i. Ya, karena tahu mujtahid, tahu dasar. Jadi boleh kadang-kadang beliau kuatkan yang Maliki, kadang-kadang condong ke Syafi'i karena punya dasar untuk memahami dalilnya. Tapi yang kita ambil dari sini adalah bukan persoalan Syafi'i, Maliki, semua sumbernya dari Nabi. Yang saya kagum adalah bagaimana sifat objektifnya, tidak fanatik terhadap satu hal tertentu, sehingga dengan itu peluang untuk membuka wawasan itu tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak ulama ini mengambil referensinya. Ya, ini menarik nih. Bahkan teman-teman salafi, ayo, mana teman-teman salafi yang ngaji itu banyak mengambil kitab ini. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli, itu banyak dikutip itu. Ya, Ustaz Abdul Qadir Jawas itu banyak mengutip ini. Ya, beliau pernah menulis makalah itu keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Ya, saya pernah lihat tuh, pernah baca itu. Itu lihat catatan kaki footnote nomor 20 dan 21. Ketika mengutip kalimat Al-Hasan Basri dengan Sufyan Ats-Tsauri, itu kalimatnya dikutip dari kitab ini. Padahal itu Maliki. Padahal itu Syafi'i. Ya, itu kunut itu. Jadi yang nulis kitab itu kunut. Sementara yang mengambil cuplikannya tidak kunut. Ya, tapi masih ngambil cuplikannya. Ya, maka agak menarik kalau kemudian ada yang muda-muda sekarang, ya mudah kemudian mengatakan udah ini aja, yang lain jangan. Ini bid'ah misalnya. Ini yang repot ini. Ya. Jadi buka wawasan, belajar. Ya, guru-guru pun mengutip. Ya, ini Syekh Muhammad Muhammad Al-Asy'ari, ya, bin Hashim Al-Asy'ari. Ini beliau ini mengutip kitabnya Maliki, Ibnu Abdul Bar, ahli hadis. Ya, Syekh Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Itu kan Syafi'i, tapi mengutip kitabnya Maliki. Ini adab dari guru-guru kita. Kalau belajar itu silahkan. Sepanjang ada yang baik-baik kemudian, yang bisa kita temukan yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, luaskan ilmu kita. Saya pun katakan pada Anda silahkan, tidak harus cukupkan pada saya. Belajar pada guru yang lain. Ya, jangan cukupkan pada saya saja, sebab nanti kalau Anda fanatis pada saya, kemudian saya salah. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya, tidak ada yang bisa meluruskan dan Anda akan larut dalam kesesatan di situ. Maka belajar kemudian pada guru-guru yang lain. Silahkan ambil ilmunya. Saya sering ungkapkan bahasa, sepanjang ada kebaikan, ambil yang baik-baiknya. Kalau tak sepakat, tinggalkan ketidaksepakatannya. Jangan sampai ketidaksepakatan itu menghalangi Anda minum teh bersama. Itu kan gampang. Kenapa jadi susah-susah? Makanya ini ngambil. Ya, dulu Ustaz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca sampai direkomendasikan oleh Ustaz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu. Itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustaz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustaz Husain Umar. Ya, Ustaz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Itu kami tahu karena saya kecil. Ini sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya,
Makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut tahdzir itu. Halo? Artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya beda dalam dan landasan mengambil putusan nggak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi. Besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun ya ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan, jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Firaun. Nggak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Firaun, kenapa mesti kasar? Bisa dipahami ya? Jadi kalau belum mengerti juga, ada sesuatu dalam hati Anda. Ada masalah itu. Ya, ada masalah. Nah, maka kalau saya senangnya kita bersilaturahim, saling mendoakan. Saya doakan tuh. Saya doakan guru-guru, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru lain. Saya doakan yang mencela saya, yang mentahdir, supaya jadi sahabat. Di teman. Beda boleh, tapi jangan berselisih. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tanya, saya sebutkan nasabnya satu-satu tuh. Ya, si Fulan belajar di sini, PGA-nya di sini, di fasilitas ini, pindah ke sini belajar di sini. Saya belajar. Ya, SD saya diajak-ajak, kemudian saya masuk pesantren, begitu kelas 1 SMA, saya diminta kemudian lewat saya datang ke Istaya Muhammad Nasir itu. Saya yang periksa itu skripsinya malamnya, besoknya sidang. Ya, jadi kemudian saya cek, besoknya kakak ibu saya yang menyidang itu. Jadi di sidang, saya tahu yang diucapkan, Anda salah halaman sekian. Saya bilang itu saya yang tadi malam perbaiki. Jadi kita paham nih si Fulan. Jadi seperti itu kita saling doakan. Itu indah cara berdakwah. Saling support. Saling rekomendasikan. Teman-teman kalau belajar hadis si Fulan ya. Saya sering katakan, Anda kalau belajar sirah, cari Ustaz Khalid. Ya, Ustaz Khalid, itu orang baik tuh. Insya Allah orang saleh itu. Belajar sirah kepada beliau. Ustaz Budi Azhari, belajar. Ya, ayo kepada siapa aja. Di Al-Azhar ada siapa. Ya, belajar tentang akidah. Belajar pada Ustaz Farid Uqbah. Belajar tuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau masih sehat. Masih mau mengajar. Ya, belajar. Orang Malaysia aja datang belajar. Belajar kepada beliau. Ngundang belajar. Masa orang Indonesia nggak belajar? Ya, maka silahkan kumpulkan, saling doakan, jangan ribut. Nanti khawatirnya ngaji tapi wafat sedang mencela. Kita khawatir tuh. Habis ngaji kemana? Sadadiu, bid'ah, meninggal. Repot. Dah, kita tidak usah ikut-ikut ya. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang, termasuk pada yang mencela kita. Kalau Anda pandai mencela setelah belajar dengan saya, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Ya, maka silakan dari mana saja kita dapatkan ilmu, termasuk Ibnu Abdul Bar, Maliki, tapi masih mau belajar mazhab Syafi'i. Ya, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu dari kata Syafi, kakek yang ketiga, datuk ketiga dari Muhammad bin Idris. Jadi, nama aslinya bukan Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya bapak namanya Utsman. Utsman punya bapak namanya Syafi'i punya bapak namanya Sa'id. Ya, Sa'id punya bapak namanya Ubaid. Ubaid punya bapak namanya siapa? Ya, Abid bin Zaid. Abid bin Zaid punya bapak namanya siapa? Hashim. Hashim punya bapak namanya siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib punya bapak namanya siapa? Siapa? Abdul Manaf. Di Abdul Manaf ini bertemu nasabnya dengan Nabi SAW. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi dari bapaknya Muhammad bin Idris
kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di nasab yang sama di Abdu Manaf. Adapun kalimat Syafi'i dari kakeknya yang ketiga namanya Syafi', Muhammad bin Idris ya bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Kenapa menasabkan kepada Syafi'nya? Bukan kepada Al-Abbasnya, bukan kepada Utsmannya, karena Syafi'i ini hidup di masa sahabat ridwanullah alaihim dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Idris tidak berjumpa, wafat di Asqalan. Ya, Syafi'i lahir 150 Hijrah, ya. Kemudian bapaknya wafat di Asqalan. Kemudian ke atasnya Abbas tidak berjumpa lagi, hidup di zamannya Abul Abbas As-Saffah. Ya, kemudian Utsman juga tidak berjumpa. Syafi'i berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ingin dinisbatkan kepada Syafi'i, Asy-Syafi'i. Maksudnya semua ajaran-ajaran saya ini tidak akan lepas dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek saya pun pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib disebutkan dalam Ustul Ghabah, ya, fi tamyiz sahabat, juga termasuk kalangan sahabat. Nasab ibunya, wah ini lebih nyampe lagi. Ya, ibunya namanya Fatimah bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Muthanna bin Al-Hasan bin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, zauju Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matusyalam bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Jadi dari nasab ibunya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nasab bapaknya tersambung kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf. Dan Quraisy bin Masasati Arab murni, Al-Imam Syafi'i. Jadi semuanya ada yang lain. Kalau Anda tanya Imam Ahmad, saya jelaskan Imam Ahmad. Tapi karena dibahas di sini Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, maka saya bahas dari nasabnya, runtutannya sampai dengan referensi-referensinya. Supaya yakin, ini penting mengetahui siapa orang ini. Khalfiyahnya apa? Awas ya, latar belakangnya siapa? Supaya kita bisa belajarnya yakin dan tahu apa yang harus kita ambil dari situ. Ingat ya, ini sudah ada tanda dari ulama dulu. Setiap Anda buka kitab ulama, selalu disebutkan ismuhu wa nasabuhu. Namanya siapa, nasabnya apa, keilmuannya apa. Ya, wa syuyukhuhu, guru-gurunya siapa. Wa muallafatu, kitab-kitabnya apa. Siapa yang mengambil darinya, belajar dari siapa. Itu jelas. Ya, ada nasab ilmu. Sehingga semua yang diajarkan itu argumentatif. Punya dasar yang kuat dan kita pun nggak ragu belajarnya. Itu pelajaran ke masa kini, maaf ya, supaya jangan sembarangan kita belajar. Ya, kalau bukan ahli sirah, jangan menyampaikan tentang sirah, takutnya salah. Semua ahli sirah sepakat Nabi itu baik, dari kecil terurus dengan baik, terawat dengan baik, ya, orangnya lembut, dinaungi awan, tanda-tanda kenabian ada, kakeknya sangat perhatian, ya, dirawat dengan baik-baik, dijaga supaya baik, semuanya dicukupkan, pamannya sangat perhatian, semua, bahkan orang-orang sudah paham semua. Di masyarakat ada kitab riba, ada macam-macam, disebutkan segala kemuliaannya. Anda nggak baca itu, menerangkan yang berbeda, jadi masalah, gitu kan? Jadi belajar. Kalau Anda ingin belajar fikih pada ahli fikih, jangan belajar fikih pada ahli tauhid, nggak nyambung. Nanti hukum fikih difatwakan dengan cara tauhid, yang akan nyambung. Fikih itu fleksibel, tauhid itu hitam putih. Jadi kalau fikih nggak bisa hitam putih, ada kondisi. Babi haram, haram betul. Tapi dalam kondisi tertentu, darurat, Anda pergi ke hutan dalam, nggak ada yang halal-halal, kedengaran, oh, itu aja. Pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak makan lemes meninggal, diketawain lagi. Katanya kan. Maka dalam konteks itu boleh dimakan, bukan makan babi, makan daging babi. Ya, maka silahkan di situ. Jangan dipotong video saya nih, nanti dipotong saya celaka lagi. Ya. Ambil, kemudian masak, setelah itu makan untuk menghilangkan lapar, bukan mengenyangkan. Ingat, jadi sifatnya bukan menikmati, itu fikih itu detil. Bukan menikmati, enak juga ya, bukan begitu. Menghilangkan lapar, sambil ngilangin lapar, sambil nyari lagi yang lain. Begitu ketemu ayam, kukuk, haram. Yang ini haram, yang ini halal. Ayam yang halal, maka tinggalkan kemudian daging babi tadi, kemudian ambillah daging ayam tadi. Maka dalam fikih itu begitu, ada fleksibilitas. Ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam keadaan darurat yang dilarang pun bisa dihalal. Yang halal bisa diharam.
nikah halal. Tapi kalau dengan pernikahan pasangan bisa menyakiti dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jatuh haram. Itu fikih. Jadi nggak bisa memfatwakan fikih dengan tauhid. Kita terdesak, Pak, nggak ada makanan lain, haram, 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 haram sampai meninggal. Nah, itu berbahaya. Jelas sampai sini?